Hari ini kita bakal menyelami kisah yang epic banget, sedikit berantakan, tapi juga super brilian. Kisah tentang gimana sih manusia akhirnya tahu dunia kita ini terbuat dari apa. Nah, kutipan ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin semangat pencarian yang berlangsung berabad-abad itu. Sebuah pencarian yang, percaya atau enggak, dimulai cuma dari satu pertanyaan. Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Cuma satu pertanyaan ini, yang pertama kali muncul secara serius di zaman Yunani kuno, ternyata jadi awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang penuh penemuan-penemuan hebat, tapi juga di sisi lain penuh dengan kesalahan-kesalahan fatal. Oke, jadi cerita kita ini mulainya bukan di laboratorium canggih dengan tabung reaksi ya. Jauh sebelum itu, kita mundur ke masa para filsuf di pesisir Laut Egea, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa bebas bertanya tentang apa aja. Jadi langsung deh, debat besar pertama muncul. Ada dua gagasan yang sama-sama revolusioner saling berhadapan. Yang satu bilang, semua yang ada di sekitar kita ini sebenarnya cuma satu zat dasar aja. Yang satu lagi bilang, enggak. Dunia ini tersusun dari partikel-partikel super kecil yang jumlahnya tak terhingga dan nggak bisa dipecah lagi. Orang-orang Yunani ini kan terkenal briliannya. Tapi, ironisnya, ada satu ide kompromi yang kelihatannya sih oke-oke aja, masuk akal. Ternyata ide inilah yang malah bikin ilmu pengetahuan mandek selama 2000 tahun. Ide ini, yang dicetuskan Empedokles dan dipopulerkan oleh Aristoteles, gampang banget diterima akal. Ya kan? Api itu panas dan membakar, udara kita hirup, air itu basah, dan tanah itu padat. Semuanya terasa pas. Teorinya simple, elegan, tapi sayangnya, salah total. Angka ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan sebuah ide yang salah. Teori 4 unsur ini bukan lagi sekedar teori, tapi jadi dogma. Semacam, penyakit pemikiran yang bikin sains nggak maju-maju selama hampir 2000 tahun. Sampai akhirnya zaman Renaissance datang. Nah, setelah itu, kita masuk ke periode panjang yang didominasi oleh sosok-sosok misterius, para alkemis. Merekalah yang bisa dibilang menjaga semangat eksperimen tetap hidup meskipun tujuan mereka kadang-kadang terdengar mustahil. Meskipun tujuan utama mereka itu buat mengubah logam jadi emas atau mencari ramuan keabadian, justru dari situlah, dari coba-coba mereka itulah, lahir penemuan-penemuan yang beneran penting dan nyata. Ini nih contoh keren dari apa yang disebut jenius tanpa sengaja. Lewat ribuan kali percobaan, gagal, coba lagi, mereka justru nemuin prinsip-prinsip dasar kimia. Mereka menemukan zat-zat kuat kayak asam sulfat, padahal mungkin mereka sendiri nggak ngerti-ngerti amat apa yang sebenarnya mereka temukan itu. Jadi semua eksperimen para alkemis yang kelihatannya ngawur itu ternyata nggak sia-sia. Justru itu yang jadi fondasi buat era berikutnya. Oke, sekarang kita loncat maju ke masa revolusi ilmiah. Disinilah generasi pemikir baru akhirnya meruntuhkan semua gagasan kuno dan melahirkan apa yang kita kenal sebagai kimia modern. Nah, di sini ada titik balik ya, berkat Robert Boyle. Poin utamanya begini, unsur itu bukan lagi sekedar ide di kepala, bukan lagi bahan obrolan filsuf. Unsur adalah sesuatu yang nyata, fundamental, dan yang paling penting, harus bisa dibuktikan di laboratorium. Tiba-tiba, arena perdebatan pindah dari ruang pemikiran ke meja lab. Definisi baru yang radikal ini ditambah lagi dengan makin maraknya penelitian tentang gas, efeknya kayak membuka pintu bendungan. Tiba-tiba, boom, penemuan-penemuan baru bermunculan satu persatu dalam waktu yang sangat singkat. Dan disinilah pertarungan finalnya, teori lama lawan teori baru. Antoine Lavoisier dengan eksperimennya yang super teliti membuktikan kalau benda yang terbakar itu bukannya kehilangan sesuatu yang disebut phlogiston, tapi justru mendapatkan sesuatu. Beratnya nambah karena dia bereaksi dengan gas di udara. Dia juga membuktikan hukum kekekalan massa, dan boom, revolusi kimia pun dimulai. Begitu teori-teori lama tumbang dan jalannya terbuka lebar, para ahli kimia seolah-olah memulai demam emas unsur. Mereka berlomba-lomba berburu unsur baru. Prosesnya sih panik dan gak teratur. Tapi justru dari kekacauan inilah muncul sebuah masalah baru yang entah kenapa terasa indah. Coba deh lihat orang-orang kayak Carl Scheele. Dia ini brilian banget, tapi nasibnya kurang beruntung. Dia kerja keras tanpa henti, berhasil mengisolasi zat-zat baru satu demi satu. Bayangin aja, dia ikut andil dalam penemuan 7 unsur, tapi semasa hidupnya namanya jarang banget disebut. Era ini tuh isinya orang-orang unik dan luar biasa, dari berbagai latar belakang. Ada bangsawan penyendiri, ada teolog radikal, macam-macam. Masing-masing dari mereka berhasil menambahkan satu kepingan puzzle baru ke teka-teki besar tentang materi ini. Tapi ya itu,
Hasil dari demam emas unsur ini bukanlah sebuah daftar yang rapi. Justru yang muncul adalah kekacauan. Ada puluhan unsur baru yang ditemukan, tapi semuanya cuma berantakan. Gak ada yang tahu apa hubungannya satu sama lain. Kayak kepingan puzzle yang berserakan di mana-mana. Jadi, pencarian untuk tahu dunia ini terbuat dari apa bisa dibilang berhasil. Tapi keberhasilan itu justru melahirkan misteri yang lebih dalam lagi. Pertanyaannya sekarang jadi, di tengah semua kekacauan ini, apa jangan-jangan ada sebuah pola tersembunyi, sebuah melodi rahasia yang sebenarnya menghubungkan semua unsur ini?